Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman mengenai apakah laporan keuangan yang sudah kita buat di Excel ini bisa kita gunakan sebagai laporan keuangan yang kita sajikan di dalam laporan pertanggungjawaban tahunan, yaitu di laporan RAT misalkan. Tentu saja ini sangat bisa, dan saya pikir kalau kita sudah membuat laporan keuangan yang dibuat simpel atau laporan keuangan resumenya dengan penjelasannya, tentu mungkin ini laporan yang disajikan di laporan pertanggungjawaban pengurus itu akan lebih menarik ya, dan lebih eye catching kelihatannya kan itu enak ya dilihatnya. Langsung aja kita lihat, misalkan ini adalah laporan keuangan yang kita hasilkan dari proses Excel ya. Teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya tentang bagaimana cara membuat laporan keuangannya. Ini ada neraca, lalu ada laporan rugi labanya yang sudah kita buat simpel seperti ini, lalu nanti ada laporan arus kas dan sebagainya. Nah, untuk memindahkannya seperti apa? Memindahkannya tentu kita siapkan dokumen Word-nya. Kalau biasanya saya itu buat laporan keuangan itu sebagai lampiran, ataupun mungkin sebagai dokumen induk juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya sih biasanya dilampirkan sebagai penyerta dari laporan pertanggungjawaban pengurus ya. Nah, ini kita bisa buat apa namanya, Word Art dulu ya. Ini sebagai lampiran-lampiran ya. Lampiran ya. Kita coba ini tarik ke tengah ya. Posisinya ini adalah nanti untuk memisahkan dengan laporan induk sebagai lampiran ya. Lalu kita coba ini pindahkan ke area tengah ya. Sebagai pembatas nanti boleh dibuat seperti ini. Nah, lalu untuk memindahkannya seperti apa? Nah, ini adalah kita ambil urutannya dari neraca dulu ya. Neracanya kita blok ya, dari sini misalkan sampai ke tanda tangan ya. Ini lalu kita copy. Nah, setelah copy supaya nanti bagus di laporan keuangannya tidak berubah, ini saya sarankan tidak copy paste seperti biasanya seperti ini ya, karena kita harus menyusun ulang lagi dan perlu waktu yang agak cukup lama. Jadi saya sarankan nanti copy paste spesial ya. Ini kita buat yang picture ya. Jadi ini bisa kita pilih yang picture ya. Nah, tampil seperti ini jadi sebuah picture ya. Nah, supaya memperbesar neraca ini kita bisa flip ya, atau buat vertikal, lalu kita bisa tarik ke sini ya, sampai batas halamannya. Nah, sebetulnya nanti di sini kalau teman-teman juga punya tanda tangan digital, ini bisa langsung diberikan tanda tangan digital di sini, sehingga nanti pada saat dikopikan itu sudah lengkap dengan tanda tangan digitalnya ya. Bayangkan kalau teman-teman harus membuat tanda tangan satu-satu ya di laporan keuangan ini, tentu ini akan cukup merepotkan ya. Dan ini sudah kita buat untuk neracanya ya. Jadi neracanya tinggal copy paste seperti ini. Saya ulang nanti untuk rugi labanya. Untuk ke bawah kita bisa tekan Ctrl dan Enter ya, jadi pindah satu halaman. Lalu kita copy lagi untuk yang rugi labanya ya. Rugi labanya, nah tampilannya yang sudah kita rapikan seperti ini ya. Ini kita copy sampai dengan nama pengurusnya. Lalu kita pindah ke Word ya. Lalu tinggal paste spesial ya, klik kanan. Lalu ini kan sudah ada nih, kalau di ini tidak perlu diinikan lagi ya, tapi tinggal kita pilih yang picture ya. Oke. Nah, ini sudah jadi ya laporan rugi labanya. Setelah laporan rugi laba, kita buat untuk yang penjelasan nanti belakangan ya. Kita buat untuk yang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal juga sama, kita copy area yang akan kita gunakannya. Jadi yang ini ya, lalu kita copy, kita pindah lagi ke Word,
lalu paste spesial lagi, lalu ambil yang picture lagi, terus ini sebetulnya bisa kita flip seperti ini ya, rotate ke sini ya 90 derajat, lalu kita bisa tarik ya supaya nanti ini full satu halaman, dan ini kalau misalkan terlalu kanan kita bisa ketengahkan ya, jadi posisinya nanti ada di tengah-tengah. Nah ini ya, jadi sudah ada neraca, ada laporan SHU-nya, lalu ada laporan perubahan modalnya, lalu kita laporan arus kas ya. Laporan arus kas ya. Nah ini laporan arus kasnya juga kita bisa kopikan ya dari sini. Copy, kita pindah lagi ke Word ya. Klik kanan, ini kita ambil yang picture ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan masih ada space ruangnya, ini bisa kita seret lagi untuk diperbesar. Tapi kalau misalkan sudah cukup, ya sudah, kita tinggal pindah untuk penjelasan. Nah, untuk penjelasan cara kopinya ini kan biasanya kalau penjelasannya kita sudah buat banyak ya. Jadi ada beberapa lembar. Nah, untuk kopinya teman-teman bisa lihat dulu di menu view ya. Lalu kita tampilkan page break preview ya. Nah, ini kan ada batas-batas untuk satu halamannya. Nah, kalau kita kopikan langsung dalam posisi seperti ini, misalkan ini kan seperti ini, lalu kita copy ya, kita ke Word-nya lagi, paste. Nah ini, maka di sini akan terlihat garis birunya terlihat ya, dia terbawa ya kopiannya. Nah, untuk supaya tidak terlihat, kita undo lagi dulu. Nah, kita nanti setelah ada tampilan biru ini, kita kembalikan ke normal ya. Nah, ketika dinormalkan ini terlihat seperti ini, ada garis putus-putus ya. Garis putus-putus, dan ini ada pembatas satu halamannya. Jadi buat memudahkan kita untuk mengcopy mana area yang cukup satu halaman ya. Nah ini kita buat kopinya lagi ya dari sini, berarti kita sampai ke sini aja. Copy, lalu ini paste picture ya. Nah ini sudah satu halaman. Kalau memang mau perlu ditarik lagi, boleh ditarik ya. Seperti ini, lalu kita Ctrl Enter lagi. Lalu kita lanjut untuk halaman 2-nya ya. Ini halaman 2-nya misalkan seperti ini, kita lihat sampai batas mana halaman 2. Nah ini ada perpotongan ya di sini, kita copy sampai sini, blok sampai sini, lalu kita copy, lalu kita pindahkan lagi ke sini ya. Lalu kita lanjut halaman berikutnya ya. Ini dari sini kita copy lagi, blok lagi sampai sini, lalu kita copy, lalu kita paste sebagai picture ya. Ini lalu masih ada lagi. Nah ini satu halaman lagi ya. Kita copy sini, lalu pindah lagi ke Word-nya. Oke, ini selesai. Nah ini teman-teman sangat mudah banget ya kalau kita mau melampirkan laporan keuangan yang hasil kita buat di laporan keuangan Excel untuk kita tampilkan atau lampirkan di laporan pertanggungjawaban tahunan ya. Ini ada neracanya, ada laporan rugi labanya atau laporan sisa hasil usahanya, lalu ada laporan perubahan modalnya, lalu arus kasnya ini terlewat satu halaman ya, kita bisa tarik ke atas. Lalu ini catatan atas laporan keuangannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa juga menyisipkan, ini kan udah langsung ketiga ya. Nah, biasanya sebelum penjelasan ini, kalau kita lihat laporan-laporan keuangan update itu ada misalkan penjelasan umum dulu ya.
Nah, penjelasan umum ini biasanya tentang perusahaan, badan hukumnya, dan lain sebagainya, tentang kepengurusannya. Lalu nanti ada kebijakan-kebijakannya ya. Misalkan kebijakan tentang penyusutan, kebijakan tentang piutang, kebijakan tentang kas, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan laporan keuangannya. Baru nanti kita buat atau lampirkan catatan penjelasan dari perkiraan-perkiraan pada laporan keuangan seperti ini ya. Nah, oke, halaman 2 ini kita loncat-loncat halamannya. Oke. Nah, ini teman-teman tampilannya, saya pikir kalau teman-teman bisa menyampaikan atau melampirkan laporan keuangan seperti ini saya yakin sajian dari laporan pertanggungjawaban pengurus itu juga tampilannya sudah sangat baik ya. Jadi tidak seperti laporan keuangan yang dibuat secara sederhana, tapi sudah seperti terlihat laporan keuangan yang dibuat oleh orang-orang yang profesional. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk memperingan tugas dan tanggung jawab teman-teman dalam mengelola koperasi. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.